Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah dari kasus Subang. Seperti kalian sudah banyak mention di video ini bahwa kemarin di hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, salah satu dari 3 tersangka yang belum ditahan bernama Abi ya, ini akhirnya dilakukan penahanan ke Polda Jawa Barat. Dan ada keterangan dari Direktorat Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan yang mengatakan bahwa berkas perkara Abi ini sudah lengkap atau P21, makanya proses untuk hukumnya bisa dilanjutkan. Prosesnya apa sih? Jadi tahapannya adalah setelah ditetapkan tersangka adalah tahapannya berkasnya itu P21 diserahkan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan menilai apakah sudah lengkap atau enggak, alat buktinya kuat atau enggak, sudah oke, baru mulai persidangan. Oke, ini kan kasus yang terjadi di tanggal 18 Agustus 2021, sebuah kasus di mana ada 2 korban. Tuti Suhartini, ibunda dari Amalia Mustika Ratu, 2 orang korban ini. Dan dari kasus ini pun sudah ada 2 orang yang terpidana, 2 orang yang sudah divonis. Yang pertama adalah Yosep, ayahanda dari Amalia dan juga suami dari Tuti, yang diberikan vonis oleh hakim adalah 20 tahun penjara. Alat buktinya kalau aku lihat yang memberatkan Yosep sebagai terpidana itu adalah 2 noda merah ya yang ada di bajunya Yosep, terus juga dengan keterangan Danu. Nah, Danu ini adalah keponakannya Tuti sekaligus saudaranya Amelia, kedua korban ini. Dia divonis adalah 4 tahun penjara. Dan Danu juga kenapa mendapatkan hukuman yang cukup ringan di sini? Karena dia adalah dikategorikan sebagai JC atau Justice Kolaborator. Karena kasus ini kan baru terbongkar tuh 2 tahun ya, setelah ada pergantian banyak lah di Polda Jawa Barat pada saat dipimpin oleh Kombes Pol Surawan. Lantas adalah penetapan kedua orang tersangka tersebut teman-teman yang kemudian menjadi terpidana. Akhirnya kan Danu ini mengatakan bahwa dia mengakui bahwa Yosep adalah dalang di balik ini semua, dan Danu pun mengakui dia ikut melakukan pada saat proses menghabisi Ibu Tuti dan juga Amel. Walaupun itu semua dibantah oleh 3 tersangka lainnya, yakni adalah Mimin, Abi, dan juga Arigi. Mimin adalah istri kedua dari Yosep, Abi Arigi adalah putra tiri dari Yosep. Jadi satu keluarga ini terseret dalam peristiwa yang sangat menyedihkan ini. Dan sekarang kalau kita lihat kan ada pergantian kuasa hukum di timnya Mimin, Abi, dan juga Arigi. Kuasa hukumnya terbaru adalah Sylvia Dewi Sumbarto, yang beberapa waktu terakhir ini aku lihat di jejak digital sosial media cukup vokal menyuarakan kasus ini. Dia mengkritisi Polda Jawa Barat terkait dengan penetapan tersangka ketiga kliennya. Gimana nih? Mereka ditetapkan sebagai tersangka itu sejak 16 Oktober 2023, tapi sampai sekarang nggak jelas ya. Kita kalau cek dulu-dulu, 3 tersangka ini kan memang diminta wajib lapor seminggu 2 kali ya awalnya. Kemudian dikurangi seminggu sekali. Bahkan terakhir mereka berhasil meminta untuk Polda Jawa Barat tidak lagi melakukan wajib lapor atau seperti apa. Yang pasti sepertinya mereka berhasil tidak membuat wajib lapor seminggu sekali, yang alasannya karena masalah ekonomi. Jarak antara rumah tersangka ke Polda Jawa Barat itu sangat jauh dan butuh ekonomi juga ke sana. Akhirnya sepertinya tidak lagi wajib lapor seminggu sekali. Kemudian setelah mereka berhasil, kemudian mereka pun juga bersuara ke media terkait dengan status sebagai tersangka. Ini gimana? Kita juga sebagai netizen pengen tahu kalau memang Polda Jawa Barat tidak punya alat bukti yang kuat buat ketiga tersangka ini, ya sudah dibebaskan aja. Tapi kan ternyata nggak seperti itu. Ini lantas dijawab sama Direskrimum Polda Jawa Baratnya. Lantas langsung di hari Jumat kemarin, Abi itu ditangkap, dijemput di rumahnya, dan langsung ditahan di Polda Jawa Barat. Ini yang dikritisi oleh kuasa hukum mereka yang mengatakan bahwa ini kesannya adalah kayak penjemputan paksa karena mereka tidak ada diberitahu sama sekali. Dan aku yakin juga dari kuasa hukum yang lama sudah melakukan segala macam upaya kalau memang seandainya mereka alat buktinya lemah. Kan sudah ada pra-peradilan juga. Di sidang pra-peradilan untuk Mimin, Abi, dan juga Arigi, kan hasilnya juga ditolak ya oleh hakim, yang artinya bahwa alat bukti yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat sudah cukup kuat. Tapi yang anehnya juga secara pribadi aku menilai, kalau memang alat buktinya sudah kuat,
Tapi kenapa butuh waktu yang kalau penetapan tersangka mereka 16 Oktober 2023, sekarang sudah bulan Maret 2025, ya artinya sudah 1 tahun lebih ya teman-teman. Kenapa belum adanya P21-nya, baru si Abi doang. Lantas Arigi dan juga Mimin apa kabar? Ya, ini adalah salah satu bagian yang memang kita akui karena kasus Vina dan juga Eki ya. Itu kan ada banyak rasa ketidakpercayaan kepada Polda Jawa Barat, apakah terjadi salah tangkap atau tidak. Tapi coba kita fokus di kasus ini teman-teman. Ya, kita juga atas azas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan hukum dari hakim kan artinya belum ingkrah. Ya, kita lihat adalah 2 alat bukti. Karena apa? Untuk menentukan seseorang sebagai tersangka kan harus ada 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau dari Yosep, itu sudah ada 2 alat bukti yang sangat kuat. Secara simpel, itu adalah keterangan dari saksi pelaku. Adalah Danu. Danu mengakui dia adalah bagian dari para pelaku. Dia mengakui bahwa Yosep memang melakukan hal itu, saya disuruh oleh dia gitu. Yang kedua adalah 2 noda merah, yang ternyata itu adalah berasal dari DNA, noda merah asal Tuti dan juga Amalia. Jadi itu sudah sangat kuat sekali, makanya nggak heran putusan kasasinya pun ditolak dan dia dijatuhi 20 tahun penjara. Danu tidak mengajukan kasasi kalau nggak salah, dan dia mengakui perbuatannya dan dia memberikan berbagai macam informasi yang ternyata cocok dengan berbagai macam temuan, walaupun sudah ada dugaan obstruction of justice yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi di kawasan tersebut ya. Dan kita juga pengen tahu nih, ada inisial T, oknum polisi di sana, kelanjutan kasusnya seperti apa? Apakah sekedar mendapatkan hukuman yang sifatnya etik saja? Apakah tidak ada unsur pidana di sana? Ini juga masih belum clear, teman-teman. Nah, kemudian kita coba gali lebih dalam terkait dengan peranan dari Abi, Arigi, dan juga Mimin ya, terutama yang baru dilakukan penangkapan kemarin. Berdasarkan hasil keterangannya Danu, ini aku coba flashback kembali dulu ya, karena tahapan persidangan sepertinya akan segera dimulai untuk Abi ini, teman-teman. Kalau dari rekonstruksi, hasil rekonstruksi yang sudah kita lihat, memang mayoritas berdasarkan keterangan dari Danu. Itu kan 17 Agustus 2021, sekitar jam 9 malam, Yosep sama Danu itu ada di sebuah tempat makan. Kemudian Danu diminta untuk menyiapkan sejumlah peralatan untuk menghabisi Tuti dan juga Amelia. Makanya kan waktu Danu diteriaki goloknya Nu gitu. Dalam bahasa lokalnya kan Danu yang mengambilin. Yang itu berada di belakang. Goloknya itu golok tumpul. Motifnya sih Yosep bilang ke Danu karena dia itu kecewa. Minta uang 30 juta tapi tidak dikasih. Dan masih banyak motif-motif yang lainnya yang aku yakin kalian juga sudah paham drama-dramanya. Di jam berikutnya, sekitar jam 10 malam, Danu dan Yosep itu berjalan kaki ke rumahnya Tuti dan juga Amel yang terletak di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mereka ngobrol, mereka biasa, tapi Danu masih menunggu di luar. Dan suasananya, keterangan Danu adalah gelap dan juga remang-remang. Dan kemudian sekitar jam setengah 12 malam, ada 2 tersangka lainnya, yakni adalah Abi dan juga Arigi yang menyusul di kediamannya Tuti dan juga Amelia. Kemudian terjadilah percekcokan tersebut. Kalau kalian masih ingat, percekcokan tersebut diawali adalah Pak Yosep ya dengan almarhumah Bu Tuti. Kemudian ada terjadi percekcokan, kemudian dipukul, kemudian Bu Tutinya terjatuh. Setelah Bu Tuti selesai, dilakukan hal seperti itu dengan dibantu oleh Danu, kemudian juga dengan Abi, Arigi. Mereka segera menghampiri ke kamarnya Amel. Amel pun juga sama, dilakukan oleh pelaku-pelaku yang sama, keempat pria tersebut. Bahkan Danu menceritakan dengan sangat jelas, saya itu ngebantu megangin kakinya, ada yang megangin tangannya dan sebagainya. Kemudian ada golok yang tumpul, kemudian juga ada stick golf, dan lantas terjadilah peristiwa tersebut. Yang ini linear dengan hasil temuan otopsi, di mana kita ketahui bahwa waktu kematian antara Bu Tuti dan juga Amel itu berjarak sekitar ya mungkin beberapa jam. Ternyata memang ya kalau aku lihat prosesnya itu kan cukup nggak terlalu jauh ya. Kemungkinan besar ini terjadi peristiwanya dari berbagai sumber aku nilai sekitar jam
dini hari, teman-teman. Bu Tuti dilakukan terlebih dulu, tapi karena Bu Tuti sudah relatif sepuh atau tua, jadi daya tahan tubuhnya nggak kuat, dia langsung meninggal sekitar jam 1-an dini hari tersebut. Tetapi Amel berbeda, karena dia masih muda, dia pun juga sempat melakukan perlawanan, walaupun dilakukannya nggak jauh dengan ibunya waktunya, tapi dia baru meninggalkan dunia ini itu kurang lebih adalah sekitar menjelang subuh. Jaraknya antara 2-3 jam dengan Ibu Tuti karena ini berdasarkan hasil temuan otopsi, waktu kematiannya berbeda, teman-teman. Nah, kemudian Mimin bagaimana? Istri kedua dari Yosef ini. Danu pun mengakui dalam peristiwa ini dia tidak melihat kedatangan Mimin. Makanya waktu dalam rekonstruksi kita cuma ngelihat kedatangan Abi dan juga Arigi. Tapi Mimin dia nggak lihat kedatangannya kapan. Cuma Danu mengatakan bahwa melihat Mimin itu berada di depan kamar mandi, dia ketemu karena tugasnya dia, peranannya adalah membersihkan Tuti dan juga Amel dengan sabun. Ini yang menjadi salah satu alasan waktu Tuti dan juga Amel ditemukan di bagasi mobil Alphardnya, itu tidak ada sidik jari, tidak ada jejak apapun yang ada di sana karena memang sudah dibersihkan. Itu adalah bagian-bagian knowledge terkait dengan peristiwa ini. Lantas, dengan Abi kemarin ditangkap gitu ya oleh Polda Jawa Barat, apa poin-poin yang cukup unik dalam peristiwa Abi ini, khusus untuk Abi? Abi ini selama proses dia menjadi tersangka ada beberapa hal yang cukup kontroversi di sosial media ataupun juga media. Apa itu? Abi itu mengaku tidak bisa menyetir, tetapi Abi punya SIM A, SIM menyetir. Alasannya dia adalah karena katanya waktu itu dia nembak SIM bareng-bareng kolektif dan ada kesalahan. Ya, pasti akan ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Ini adalah bagian proses pembuktian. Karena salah satu sosok yang juga ada saksi yang melihat di peristiwa kasus ini pun juga mengatakan ada yang menyetir mobil Alphard tersebut memutarkan gitu loh, agar memudahkan memasukkan kedua korban ke dalam bagasi. Walaupun kita ketahui juga ternyata Amel itu dibopong lewat pintu depan berdasarkan rekonstruksi dan Bu Titi memang lewat belakang. Kita nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena Bu Titi lebih berat, makanya diseretnya lebih sulit. Amel lebih ringan, makanya bisa dibopong oleh Yosef lewat depan begitu. Tapi memang ada pergerakan mobil, sejumlah saksi pun melihatnya, ada 2 orang saksi atau bahkan 3 orang saksi, sopir angkot, terus juga ada Mang Ajat yang mau beli bubur, itu pun juga melihat pergerakan mobil tersebut. Lantas yang nyetir siapa? Yosef nggak bisa, Danu nggak bisa, Arigi pun juga katanya nggak bisa, Mimin pun juga nggak bisa. Abi ini kemungkinan besar karena dia ada alat bukti terkait dengan SIM A tersebut, walaupun dengan alibinya salah begitu teman-teman. Kemudian juga dari kasus ini pun kita pengen tahu sebenarnya kalau memang Abi tidak layak menjadi tersangka, kenapa dalam pra-peradilan hakim menolak pra-peradilan mereka? Dan ya, suka tidak suka, ini adalah bagian yang masih terus menjadi teka-teki dan Danu pun sudah mengakui. Aku yakin kalau untuk alat buktinya Abi, Arigi, Mimin ya semuanya pasti akan ada alat bukti dari keterangan Danu, saksi pelaku. Dan dia mengatakan bahwa ya nama-nama tersebut adalah yang bersama saya mengerjakannya gitu. Berbeda dengan kasus Vina dan Eki. Kalau kasus Vina dan Eki kan gelap banget ya teman-teman ya. Tapi kan ini ada JC-nya, ada Danunya. Danu yang mengaku melakukan perbuatannya ditunjang dengan berbagai macam data-data ilmiah. Dan ya memang mereka disebutkan di situ. Itu adalah alat bukti untuk si Abi. Kemudian alat bukti berikutnya apa? Ada keterangan sejumlah saksi, CCTV kan yang kalian lihat bahwa mereka melihat ada sosok yang mirip kayak Pak Yosef, ada juga yang mirip kayak Abi, tapi ada CCTV yang dia sudah ngelihat sosok itu jelas Yosef, tetapi gara-gara entah karena mungkin obstruction of justice atau tidak sengaja itu dihilangkan oleh oknum. Ini kan juga sangat complicated teman-teman. Sekarang kita akan coba nantikan alat bukti apa yang dibuat oleh Polda Jawa Barat untuk meyakinkan Abi sebagai tersangka, karena kalau ini nggak kuat, nanti di persidangan bisa aja mental. Kita nantikan persidangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.